Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Al-Nadim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis taklim ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan tabi'atun fil mir'ati. Kaifa yusyriku halika priyeh mencorong apa qalbun ati suwarul akwan utawi pira-pira gambar kang den dadekake ayil maknunati anil mukawwanati minal adamiyina, tegese pira-pira perkara kang den dadekake
minan adamiyinah bayane pira-pira Adam wa ghairihim lan liyane adamiyin iku muntabi'atun kantil fil mir'ati ing dalem cermine hati biiktikodi kelawan oleh yen to nekatake annaha ing setuhune suar iku tadurruh melarati apa suar kaifa yusriku qalbun suwarul aqwan bagaimana hati itu bisa bercahaya padahal semua gambar selain Allah itu terlukis di dalam cermin hati. Datose hati niku diumpamakan cermin. Kalau cerminnya itu bercahaya, maka hidayah nur yang dipancarkan di dalam hati manusia itu bisa bermanfaat kepada dirinya ataupun yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya ketika nur yang dipancarkan di dalam hati manusia karena terdinding, terhalang. Terhalang dengan apa? Terhalang dengan dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa secara zahir maupun dosa secara batin. Jadi hati itu bagaikan cermin. Kalau cerminnya itu ada debu, apalagi debunya tebal, maka cermin tidak berfungsi. Cahaya tidak bisa masuk. Kenapa hati itu ada debunya? Kenapa hati itu kotor? Karena kemaksiatan. Misalnya kita hanya bohong satu kali, di dalam hati manusia yang dikatakan diumpamakan cermin tadi, cerminnya ada titik hitam satu. Itu hanya bohong satu kali. Kemudian diulang lagi titik dua, diulang lagi titik tiga. Itu masih dalam bohong. Belum ghibah. Napa ghibah kata? Ghibah bahasa Surabaya ngerasani. Satu kali kita mengguncing, ngerasani kepada orang lain ada kotoran yang ada di dalam hati. Kemudian an-namimah. Napa an-namimah niku? Mengadu domba. Juga berdampak debu di dalam cermin. Kemudian berikutnya al-yaminul ghamus, sumpah palsu, juga berdebu. Begitu juga kata-kata yang bisa menyakitkan kepada orang lain itu berdampak kepada hati. Itu masih lisan. Belum penglihatan, belum pendengaran, belum tangan, belum kaki, belum pintu depan, pintu belakang. Ini masalah-masalah yang zahir. Kemudian masalah-masalah yang batin ada yang kaitannya dengan ujub. Itu sebagai dinding. Sebagai kotoran yang menutup cermin yang ada di dalam hati manusia.
ada yang namanya ujub, ada yang namanya takabur, ada yang namanya dengki, iri hati, hasud, dan lain-lainnya. Semuanya itu sebagai debu yang menempel di cermin. Kalau cermin itu adalah ada debunya karena kemaksiatan dohir dan kemaksiatan batin, maka cahaya petunjuk yang berupa iman, Islam, dan ihsan itu adalah tidak bisa karena tertutup oleh kemaksiatan yang dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mujahadah, berjuang. Kalau tidak berjuang, kurang sakit. Makanya pada waktu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang, beliau mengatakan yang artinya kami pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa itu? Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Jadi kemaksiatan dohir dan kemaksiatan batin ini harus sedikit demi sedikit dihilangkan dengan jalan mujahadah. Langkah pertama nopo? Langkah pertama at-taubatu min jami'idz dzunub. Jadi langkah pertama itu taubat. Tapi sebelum taubat ada indikator. Ada indikator atau ciri. Ciri seseorang yang hatinya kotor, ciri seseorang yang hatinya kurang bersih, indikator antara lain yaitu ketika melakukan ibadah itu tidak merasa nikmat. Sholat gak ngerasa nikmat. Allahu Akbar. Permasalahan-permasalahan di luar sholat masuk. Allahu Akbar. Apapun gambar-gambar makhluk atau selain Allah masuk di dalam lintasan-lintasan hatinya. Itu antara lain gambaran bahwa hati manusia masih kotor itu ketika sholat atau ibadah tidak merasa nikmat. Tidak zikir, gak kerasa nikmat. Tidak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak kerasa nikmat. Biasa. Tidak membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak merasa nikmat, bahkan ngantuk. Ya toh? Ngantuk. Tapi nek lihat TV sak jam 2 jam kuat. Tapi nek ngobrol ya toh? Di luar ngobrol yang kesana kemari 2 jam 3 jam kuat. Nek dizikir 15 menit 10 menit gak kuat, tidak merasa nikmat. Dipakai untuk membaca Al-Quran juga kurang nikmat. Dipakai membaca Quran kurang nikmat. Jadi tanda-tanda hati yang masih kosong itu, hati yang masih kotor itu
dipakai untuk ibadah kurang merasakan kelezatan, kurang merasakan kenikmatan. Itu antara lain indikator-indikator ciri hati yang ada di dalam diri kita itu yang masih kotor dan harus berisaikan. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan ketaatan tidak sedih. Biasanya sholat asar berjamaah, keturun gak berjamaah biasa. Biasa sholat subuh di masjid berjamaah, gak sholat subuh biasa. Biasa sholat malam, sholat tahajud, sholatul lail, bangun, tapi ketiduran, tidak merasa ketinggalan, tidak merasa merugi. Itu adalah tanda-tandanya hati yang masih kotor. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah ketika mengingat dosa-dosa yang dilakukan. Dosa-dosa yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu tidak sedih. Ya toh? Dosa-dosa yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak ada rasa sedih dan tidak mencucurkan air mata. Hanya dianggap biasa. Begitu juga tanda-tanda berikutnya adalah ketika mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak bisa mengambil manfaat ilmu. Di dalam pengajian, dikei informasi, membaca sholawat, katakanlah barokahnya membaca sholawat begini. Hanya waktu 10 menit bisa mencapai sholawat 1000, barokahnya begini, hanya dianggap biasa-biasa. Begitu juga ketika diinformasikan membaca Al-Quran, tiap huruf ada nilai pahalanya. Misalnya kita membaca Alif Lam Mim, bukan Alif Lam Mim tapi Lam ada pahalanya, Alif ada pahalanya, Mim ada pahalanya. Itu dianggap biasa-biasa. Begitu juga diberi informasi zikir kepada Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang barokahnya sangat banyak sekali. Disuruh mendawamkan, disuruh mudawamah di dalam hati secara sir. Atau bisa juga kita baca dengan lisan kondisional. Atau bisa juga kita lakukan hifdzul anfas kondisional. Itu tidak diamalkan. Hanya lewat begitu saja. Begitu juga diberikan satu informasi-informasi yang lain. Ya toh? Diberikan satu informasi-informasi yang lain. Pahalanya sedekah. Ya toh? Di Sayyidul Ayyam pada hari Jumat pagi misalnya luar biasa. Itu hanya dipandang lewat begitu saja. Nah, itu menunjukkan indikator, tanda-tanda hati yang masih kotor, hati yang harus dibersihkan. Begitu juga ketika kumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, tidak mencontohnya dari akhlaknya dan lain sebagainya, tapi dianggap biasa-biasa. Nah, itu salah satu indikator, salah satu contoh hati yang masih kotor dan harus dibersihkan dengan mujahadah. Melakukan mujahadah yang pertama apa? Melakukan mujahadah yang pertama at-taubatu min jami'idz dzunub, tobat. Niku sebagai dasar pertama itu. Tobat
kembali kepada Allah ketika melakukan khilaf, mengakui, ya Allah, saya mohon maaf atas dosa-dosa saya, dosa zahir, dosa batin. Dosa-dosa saya zahir, penglihatannya, ucapan saya, maupun dosa-dosa batin, lintasan-lintasan ketika saya sholat kepada Engkau ya Allah, hati ini kadang-kadang ingat selain Engkau ya Allah, berilah saya maaf ya Allah. Jadi at-taubatu min jamil dzunub. Jadi tobat, baik tobat itu yang ada kaitannya dengan Allah maupun tobat yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Jadi pertama tobat. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tobat dan cinta bagi orang yang melakukan penyucian baik zahir maupun batin. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ada yang nomor 2 adalah istiqomah. Napa istiqomah niku? Napa Pak Toh? Istiqomah. Ajek. Ya. Rutinitas, konsisten. Ya, terus menerus. Nek ngamalno enggak ada amalan katakanlah habis sholat maghrib baca Al-Quran katakanlah 1 juz istiqomah terus sampai meninggal. Itu istiqomah. Istiqomah adalah terus menerus. Nek wis istiqomah nomor 3 napa? Menjernihkan hati. Dengan jalan apa? Dengan jalan 4 hal. Lisannya diam. Jadi lisannya ini enggak banyak omong. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Menang. Engko nek ngomongi akeh kadang-kadang keliru. Ngomong-ngomong dengan teman akhirnya belakrak dan yang lain sebagainya. Diam. Dengan diam itu otomatis hatinya dihidupkan. Ya, hatinya dihidupkan dengan kalimat Allah, matanya juga dihidupkan dengan memandang ayat-ayat kauniyah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana saja berada. Matanya bisa melihat apapun yang dilihat, diambil satu hikmah dari apa yang dilihat itu. Apa yang dilihat itu mengandung satu pelajaran, mengandung hikmah. Apapun yang kita lihat. Misalnya kita melihat tumbuh-tumbuhan, di situ kita ambil satu pelajaran. Ada daun yang jatuh, ada daun yang mengkuning, ada yang hijau. Yang kuning adalah jatuh, yang hijau juga ada yang jatuh. Ini satu tanda bahwa nanti pada satu saat yang melihat itu adalah juga jatuh, juga meninggal dunia. Apapun yang kita lihat itu adalah bacaan-bacaan ayat-ayat kauniyah yang bisa kita ambil pelajaran untuk diri kita. Nah, itu adalah meneng, tapi hatinya dihidupkan dengan kalimat Allah. Penglihatannya adalah dipakai untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang nomor 2 apa? Yang nomor 2, lapar. Berat untuk menjernihkan hati. Meneng tapi lapar. Maksudnya lapar, minimal puasa Senin Kamis. Nah, minimal. Jadi minimal kita latihan poso Senin Kamis. Yang mudawamah, yang istiqomah. Minimal. Gitu?
Kemudian selanjutnya yang nomor 3 yaitu watadarru' bisyahar. Sepertiga malam kita bangun. Ya, watadarru' bisyahar. Kita membaca kalimat-kalimat thayyibah di sepertiga malam untuk melakukan sholatul lail, untuk melakukan pendekatan kita kepada Allah. Kemudian yang nomor 4 adalah khalwah. Yang dulu sudah kita bicarakan, ada yang namanya khalwat, ada yang namanya uzlah, ada yang zahir batin, ada yang batin, ada yang zahir saja. Itu dalam rangka untuk menjernihkan hati supaya hati itu bersinar. Kalau sudah hati bersinar, cahaya dari Allah masuk di dalam hati, maka akan memberikan satu kemanfaatan, akan memberikan satu perubahan terhadap orang itu, menjalankan apa perintah Allah gampang, meninggalkan apa yang dilarang Allah itu gampang. Itu kalau sudah cahaya hatinya itu bersih, maka hidayah nur Allah bisa masuk di dalam hati seseorang itu, menjadi hamba Allah yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, untuk pertanyaan silakan. Monggo. Ya. Itu kan sekarang subuh kan jam 4:10. Ya. Dan sekarang kita tafakur sampai setengah 6 atau lebih. Sekarang sedikit. Ada ketentuannya. Kan ada di apa itu? Di jadwalnya itu ada. Ya, ada. Jadi itu antara lain harus dipraktekkan. Sudah dipraktekkan berapa kali? Sering kali ya, alhamdulillah. Pokoknya satu. Waktunya saya agak bingung. Kan waktunya subuh kan mundur. Ya juga mundur itu. Mundur juga. Otomatis saya lihat matahari mau terbit. Iya. Baru saya salat. Iya, enggak apa-apa. Ya, jadi itu dilatih terus menerus, kalau bisa istiqomah. Ya, kalau bisa istiqomah. Itu adalah keberkahan dan nilainya sangat banyak sekali. Ya, itu artinya kita dapat informasi sekaligus kita praktek. Sehingga ilmu itu memberikan satu keberkahan, tambahan barokah. Monggo, wonten, silakan, monggo. Untuk mengendalikan semua masalah dalam sholat itu gimana? Supaya tidak ingat dalam masalah. Tadi dalam materi ini dijelaskan bagaimana hati itu bisa bersinar. Padahal semua selain Allah tergambar, terlukis di dalam cermin hati manusia. Nah, untuk melupakan itu tadi istilahnya at-taubatu min jami' dzunub. Yang nomor 2 istiqomah. Yang nomor 3 menjernihkan hati 4 hal tadi. Proses. Sehingga ketika kita pada waktu sholat ingat Pak To. Disaut Pak To hamba Allah. Ingat kucing makhluk Allah. Ingat tumbuh-tumbuhan makhluk Allah. Dikaitkan dengan Allah untuk melatih jangan sampai kita putus ketika kita melakukan sholat. Itu antara lain.
Kemudian yang berikutnya, di dalam materi yang dulu, ya toh, ada yang namanya fahmun. Menurut Imam Ghazali, supaya sholat itu bisa khusyuk, pertama antara lain fahmun, faham bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Misalnya Allahu Akbar, hati kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian misalnya kita sholat sendiri, ya toh, misalnya kita sholat sendiri atau misalnya kita sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Iki lisan, hatinya kita tirukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya menirukan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Hatinya menirukan di dalam hati loh. Ar-Rahmanirrahim. Atau hatinya dulu. Hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Terus lisannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu teknik agar sholat yang kita lakukan itu bisa berkonsentrasi kepada bacaan-bacaan yang ada. Kalau bersamaan, ya gak apa-apa. Lisan hati gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gak apa-apa sama-sama. Kalau bisa gak apa-apa sama. Ya toh? Kalau gak bisa kan lisan dulu kemudian hati. Kalau bareng-bareng silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ucapan lisan ditirukan dengan ucapan hati. Atau faham tentang arti-artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau kita sholat sendiri, sholatul lail, sholat sunnah. Kita renungkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita renungkan bisa 1 jam, bisa 2 jam. Bismillah tok. Belum alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Allah, Al-Khaliq. Nah, itu nek direnungkan bismillah saja itu membutuhkan waktu yang lama, tapi kondisional. Itu dalam rangka sholat disertai dengan tafakkur, sholat disertai dengan menghayati arti-arti yang ada di dalam bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Untuk menghindari lintasan-lintasan tadi. Rukuk, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah tahu artinya. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati. Sudah tahu artinya. Fahmun. Kemudian yang nomor 2 ta'zim, mengagungkan Allah, yang kita hadapi Allah, yang kita yang memberikan segala-galanya. Memberikan kehidupan mulai zaman azali sampai dalam perut ibu sampai sekarang berusia 60 misalnya. Ya, itu yang memberikan Allah. Jadi itu ta'zim, mengagungkan, ya toh? Haibah, kemudian hayat dan sebagainya dan sebagainya. Sebagaimana dulu sudah saya terangkan pada waktu bulan Ramadan, menurut Imam Ghazali beberapa hal yang bisa menjadikan sholat itu khusyuk. Latihan. Makanya barokahnya sholat berjamaah itu ya toh, ditanggung bersama-sama. Nek sholat sendiri ya toh, belum tentu. Tapi kalau berjamaah, barokahnya al-jama'atu rahmatu. Nah, kita kan jamaah. Nah, ketika kita sholat masih belum bisa khusyuk, ya latihan. Ya tadi tahapannya, ya toh, taubat dan sebagainya. Ada lagi? Oh enggak?
Ya. Itu setelah sujud itu kan subhanallah lebih. Mm. Itu ada tambah ya kayu ya kayu. Tambahan-tambahan itu kalau sesuai dengan petunjuk, ya toh, petunjuk Nabi tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai, jangan ditirukan. Berdasarkan syariat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa aja, yang sudah diajarkan itu aja. Ya toh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang penting tahu arti daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu direnungkan luar biasa. Makaten mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.